Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan dari fitur Book Creator. Pertama, kita pencarian di Google. Jadi bisa di atas ya, bisa juga di sini ya, terserah Anda. Lalu kita pilih bagian pertama. Nah, kemudian muncul kewajahan dari Book Creator itu sendiri. Bagi Anda yang ingin mendaftar, harus memiliki akun email ya, serta dengan passwordnya. Bagi yang sudah pernah mendaftar sebelumnya bisa langsung di sign in aja. Nah, kita mulai membuat akun Book Creator. Memang dalam pendaftaran akun ini harus menggunakan signal yang stabil. Nah, ini ada dua model. Yang pertama untuk student atau siswa dan yang kedua untuk teacher. Jadi, jika Anda guru maka harus teacher sign in ya. Kita masuk dengan akun Google kita. Saya kebetulan pakai akun belajar. Jangan lupa passwordnya ya. Nah, setelah itu kita dialihkan ke tab yang baru, yakni Book Creator ini sudah jadi nih. Bisa kita nanti gunakan. Kemudian kita langsung akan diarahkan untuk memilih kelas apa yang kita ajar. Misalnya mengajar di kelas 12 atau yang kelas 11, 9 atau SMP. Terus ada yang higher education, ini untuk perguruan tinggi ya. Jadi bisa untuk mahasiswa juga. Terus mata pelajaran yang diajar. Terus kita isi apa nama library-nya kita. Misalnya seperti itu. Nah, ini sudah muncul kewajahan dari Book Creator di layar sudah ada. Ini apa ya? Untuk library-nya sendiri itu boleh menyimpan sampai 40 buku. Ini aturannya, library itu sudah berbayar. Nah, bagaimana caranya? Kita pilih salah satu perpustakaan dulu, terus kita buat. Ini bagian tambah di atas adalah untuk memulai dari pembuatan buku itu. Nah, sekarang kita memilih untuk di blank books buku kosong, apakah pakai landscape atau potret. Jadi ada modelnya atau pakai yang persegi ya. Untuk yang punya template juga ada. Silakan Anda buka, terserah Anda memilih yang mana, banyak sekali template-nya. Tapi anggaplah saya pakai dulu yang blank. Saya gunakan yang landscape. Terus muncul langsung di halaman pertama itu cover. Jadi memang buku itu di awalnya adalah pasti covernya yang kelihatan ya. Terus halaman kedua
adalah biasanya halaman judul, terus halaman ketiga biasanya adalah kata pengantar. Kalau mau menambah halaman, pakai tambah saja. Di sini biasanya daftar isi dan kemudian isi dan seterusnya. Apabila ingin melihat page yang dibuat, bisa langsung klik itu. Ingin menambah, bisa dari sini. Bisa di sini ya. Klik kiri, terus copy. Itu akan bertambah dengan sendirinya. Nah, kita kembali ke halaman pertama, misalnya di bagian ini. Kita mulai menggunakan tools yang akan dipergunakan dalam mendesain. Nah, ini tanda tambah berisi media terdiri dari image, kamera, pen, teks, dan record. Terus save, gambarnya banyak. Dan itu pun bisa pencarian nanti. Dan saya bahas dulu di bagian media. Apabila Anda ingin memasukkan gambar, dengan mencari langsung pun itu bisa ya. Misalnya sekolah. Muncul semua gambar sekolah. Pilih saja yang menarik buat Anda untuk digunakan dan ini misalnya seperti ini ya. Jadi apabila ada gambar yang Anda sukai tapi tidak ada di bagian pencarian ini, bisa mendownload dan mengupload dari komputer. Bisa misalnya gambar yang lain gitu. Jadi pakainya di upload from your komputer aja. Jadi kita pilih salah satunya ada di mana gitu. Misalnya seperti ini. Ini udah masuk. Kemudian ini kan bagaimana caranya supaya gambar ini ada di belakang gitu. Jadi caranya diklik kanan, baru move to back, berarti dia ada di belakang. Ya. Jadi bagaimana lah pandai-pandainya kita. Apa Anda mau taruh di bagian misalnya seperti ini. Kemudian di bagian kamera berarti apabila Anda ingin menggunakan kamera dari komputer ini. Bisa take picture atau take record ya, record video. Nah, saya kembali. Terus untuk di pen, ini toolsnya adalah untuk mendesain gambar sendiri gitu. Ini banyak ya, ini pakai kuas dan lain sebagainya banyak ya. Kemudian yang lain apa teks, penggunaan teks misalnya. Ini yang paling banyak kita gunakan nanti. Jadi misalnya back to school. Terus bagaimana merubah dari bentuk tulisan ini, kita klik bagian I di atas, terus bagian font, kita pilih apa yang kita sukai, misalnya banyak sekali pilihan tulisan yang menurut Anda cocok untuk digunakan dan selaras dari buku yang Anda inginkan. Terus untuk menambah ukuran, tentu saja bisa pakai ini langsung atau pakai plus minusnya itu. Untuk merubah ya. Jadi saya hapus yang terus bagaimana jika kita ingin rata kanan, rata kiri ini lengkap ya. Terus fitur yang lain adalah record. Record itu apa sih? Record itu berarti merekam suara ya. Misalnya
Jadi kita allow dulu. Saya coba dulu. Halo, kita kembali ke sekolah. Jadi use record, maka akan muncul. Jadi buku ini ketika sudah dipublish, maka dia akan sangat interaktif dan bisa diklik oleh siswa dan bersuara sendiri. Halo, kita kembali ke sekolah. Misalnya seperti itu. Kemudian, save gambar-gambar ini banyak sekali ya. Anda bisa pencarian misalnya, sorry, garis ya. Mungkin shades sesuai dengan karakter yang mungkin ada gitu banyaknya. Jadi bagi orang-orang yang mungkin dari dunia matematika ya bisa ya. Tapi ini premium. Kemudian di bagian I tadi bagaimana sih membuat latar dari cover ini? Bisa dari sini diambil, bisa juga pilih yang lain gitu. Misalnya bentuk bevel, terus ada border, ada buttons, banyak pilihannya sih sebenarnya. Jadi kemudian di bagian more itu ini kita bisa menambahkan file. File itu bisa berbentuk apa aja ya, PowerPoint, PDF, gambar, dan seterusnya. Bisa aja Word, yang kesemuanya itu bisa nanti dipergunakan oleh siswa, misalnya seperti ini. Misal ada soal yang Anda buat dalam bentuk mungkin Google Form apa, itu semuanya bisa. Atau bentuk seperti ini bisa juga ya. Terus di bagian di more tadi, di embed, ini apa sih fungsinya? Misalnya kita ngambil kembali ke sekolah ya. Atau misalnya lagu ya, ada di YouTube misalnya. Misalnya lagu kembali ke sekolah gitu. Jadi apa aja, link yang ada di YouTube Anda ambil embednya, terus Anda copy URL-nya dan masukkan di embed tadi. Saya contohkan dulu ya. Nah ini lagunya. Ini kita ngambil di bagian bagikan. Hai teman satu, silakan dari kamar ini. Mengambil URL-nya, kita salin, terus kita masukkan ke tadi di embed, baru dikonfirmasi. Lagunya sudah ada, kita add. Jadi ini sangat interaktif sekali bagi siswa. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengupload video pembelajaran bisa langsung seperti itu. Dan ketika mereka klik akan begini modelnya. Seperti itu. Ini juga ketika diklik akan muncul juga
data yang kita masukkan tadi. Sangat simpel. Nah, bagaimana memasukkan yang lain gitu? Bentuk yang lain gimana sih? Nah, ini yang tadi misalnya kan tulisannya warna hitam nih. Kalau mau ganti warna kan di sini juga bisa kayak gitu ya. Terus backgroundnya jadi ada backgroundnya nih seperti itu. Kembalikan ke asal jadi seperti itu lagi. Nah, mungkin untuk bagian reviewnya bisa menekan bagian yang tadi. Nah, ini halaman pertama, halaman kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena ini hanya contoh saja, jadi nanti untuk di bagian wajah cover itu ya nggak mungkin seperti ini ya. Jadi biasanya kalau cover itu dia hanya berisi apa? Judul, terus nanti logo Sagu Satal, terus nanti ini bisa di copy ya. Ini ditulis nama penulisnya sih di bagian bawah, misalnya seperti ini. Jadi akan muncul seperti itu. Nah, untuk membagikan nanti buku Anda, maka kita pakai di bagian share menu. Bisa dipublish online, bisa di-download sebagai buku, atau bisa di-print out. Apabila Anda ingin publish, tentu saja Anda harus membuat nama untuk buku ini, misalnya seperti ini. Penulisnya siapa, misalnya seperti yang ada. Terus kita harus memberikan deskripsi sedikit tentang buku tersebut adalah buku anak. Kemudian bisa dipublish. Jadi Anda bisa copy linknya atau direct online aja bagi siswa. Mungkin demikian video tentang pengenalan fitur dari Book Creator. Selamat mencoba.